Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Kasubsi Bingke Maswat Lapas kelas 2 Gorontalo, yang kami sebut dengan hormat nama beliau Bapak Rusli Usman SHMH. Yang saya hormati Al-Ustadz pembawa materi penceramah pada sore hari ini, Bapak Nanang Masudi SPD. Yang saya hormati Ketua Umum Badan Tamirul Masjid At-Taubah Lapas kelas 2 Gorontalo. Yang saya hormati Ketua Harian dan seluruh jajaran pengurus Badan Tamirul Masjid At-Taubah Lapas kelas 2 Gorontalo, bapak-bapak hadirin sekalian yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak-bapak hadirin sekalian yang kami hormati, marilah kita buka acara pada sore hari ini dengan melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama kalam ilahi yang akan dibawakan oleh rekan kita, Mas Adi. Dengan hormat pada Mas Adi, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fadhkuruni azkurkum washkuru li wa la takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat, bal ahya'u walakin la tash'urun. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ
هم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita dengarkan bersama kalamilah yang dibawakan oleh Mas Adit, dan pada Mas Adit disampaikan terima kasih. Bapak-bapak, hadirin sekalian yang kami hormati, selanjutnya kita masuk pada acara inti, yaitu pengkajian dengan skenario beliau, Pak Pemberi Materi, kurang lebih 10 menit memaparkan, kemudian kita lanjutkan dengan tanya jawab. Dan dengan hormat pada pemberi materi, disilakan. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Ayyuhal hadirun, ayyuhal ikhwani, fa uhayyikum bi tahiyyatil islamil khalidah wa tahiyyatul islamis salam. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala habibil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man da'a bida'watihi wa man tamassaka bisunnatihi wa man mata fi sabilihi ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Yang kami hormati, mewakili Kepala Lapas kelas 3 ya, kelas 2, udah naik kelas ya, yang juga sahabat kami Pak Rusli SHMH, juga kita hormati Ketua Umum Badan Takmir Masjid At-Taufik, Pak At-Taubah, Masya Allah, At-Taubah, Bapak Faisal Moduto, beserta seluruh jajaran pengurus, Pak Imam, para warga lapas yang insya Allah kita semua yang hadir di sini beroleh rahmat Allah. Kenapa? Sabda Nabi SAW, kalau kita niat sengaja berkumpul di satu majelis, kemudian telah dibacakan ayat Allah di tengah-tengah majelis itu, maka inilah pertemuan dengan level kemuliaan yang tidak ada tandingannya. Ada orang yang berkumpul sore ini, ya, tapi mungkin lagi berkumpul
lagi bermain biskedo ya, lagi bermain remi. Itu paling rendah itu. Sebentar malam banyak yang akan berkumpul. Ya. Tapi jika berkumpulnya mereka hanya dalam perkara duniawi, tidak ada keridaan Allah terhadap perkara duniawi yang tidak diniatkan untuk ibadah kepada Allah. Malaikat itu ada yang memang tugas khususnya jalan-jalan, ya, ke sana kemari mereka di langit bumi ini. Di langit bumi. Malaikat itu ada yang di arash, ada yang duduk diam menunggu tugasnya, ada yang keliling cari-cari orang yang semua mati, dia yang cabut nyawa, yaitu malaikat Israel. Ada yang sudah nganggur ya, tidak ada lagi tugasnya, bertasbih terus kepada Allah. Malaikat Jibril, kan, tugasnya menyampaikan wahyu kan. Wahyu sudah terakhir turun, apalagi yang dia mau sampaikan. Tasbih terus kepada Allah, malaikat kalau lagi diam. Ada yang keliling di langit bumi hanya untuk memantau di bumi ini mana orang lagi berkumpul. Begitu ada yang berkumpul, tapi isi pembicaraan mereka hanya membicarakan perkara dunia, apalagi membicarakan kejelekan-kejelekan sahabatnya, temannya, orang lain, merencanakan kejahatan. Nah, malaikat tidak mau kumpul dengan mereka. Tapi dia lihat di Donggala ini ada yang lagi kumpul banyak. Nah, satu kelompok malaikat langsung turun ke tempat ini, membersamai kita semuanya. Mereka dengar ayat Allah ditilawahkan di tempat ini, bergabunglah mereka di sini. Ikut menambah rahmat Allah turun di sini karena ada malaikat. Jadi sudah dibacakan ayat, sudah ada malaikat. Nah, tugas mereka lagi tidak hanya berkumpul, tapi memanggil malaikat yang lain. Yang belum dapat tempat, ke sini. Ada hamba-hamba Allah yang lagi berkumpul, sedang meninggikan nama Allah. Ayo gabung di sini. Nah, gabung di sini mereka. Alhamdulillah saya lewat-lewat kamari berapa masjid, ya. So tutup masjid karena so selesai sholat asar. Tiba di sini, masya Allah, ada majelis. Jadi insya Allah mudah-mudahan di kota Gorontalo ini satu-satunya tempat berkumpul malaikat. Ya. Tapi kita dapat kemuliaan juga ya. Dapat kemuliaan apa? Nanti bubar dari sini, nazalat alaihimus sakinah. Kalau rohani sudah mulai terasa ada masalah, bagaimana bisa merasakan kalau aspek rohani kita punya masalah? Sudah mulai malas berzikir. Itu tanda. Begitu dia sholat, Allahu Akbar. Yang langsung dia pikir mau salam kapan? Suka cepat-cepat selesai sholat. Itu tanda rohaninya lagi punya penyakit, lagi punya masalah. Bagaimana cara memperbaiki rohani bermasalah? Buat majelis seperti ini. Ya, berkumpul. Ini ibaratnya olahraganya rohani. Fisik bisa sehat kalau sering olahraga fisik. Tapi rohani juga butuh disehatkan. Nah, caranya begini, buat majelis seperti ini. Saya itu merencanakan, biasa kalau orang mau ceramah, ustadz, paling standar itu 1 jam. Siap materi, begitu ketemu di sini, kasih muamalah ustadz, fikih muamalah. Ya, ternyata kalau mau cerita fikih muamalah itu kan banyak kisah-kisahnya ya. Gitu. Nah, saya sampaikan saja 1 kisah ya. Mudah-mudahan tidak akan lebih, kalau lebih sedikit mohon maaf. Kehidupan manusia ini, jamaah sekalian, tidak selamanya bersifat konstan. Kalau ada yang lagi punya masalah dalam hidup, jalan keluarnya tadi, ayat dibaca oleh qari, walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Dan kami akan uji kalian. Artinya apa? Setiap manusia kalau sudah hidup di atas muka bumi, maka dia akan menjalani dinamika kehidupan sebagai seorang hamba. Dinamika perjalanan hidup. Ada saat hidupnya lagi rendah, ada saat hidupnya lagi diangkat oleh Allah. Ini hanya soal waktu. 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, bahkan mungkin tahun depan,
isi daripada tempat ini akan berganti dengan orang lain. Dan kita akan menata masa depan yang lebih cerah lagi di kemudian hari. Hanya soal waktu. Sehingga itu bagi kita hamba Allah, umatnya Nabi Muhammad, itu dilarang memberi vonis. Dalam fikih dakwah, bukan tugas para da'i, itu memberi vonis kau neraka, kau surga. Tidak. Da'i itu mengajak. Orang kalau mau menyampaikan agama, misi utamanya mengajak kepada Allah. Yang sudah jauh dibuat dekat. Yang sudah lupa Allah dibuat jadi ingat Allah. Bukan dia datang kepada orang sampaikan agama. Ini perbuatan ancamannya neraka. Tidak ada dakwah begitu. Karena orang yang berbuat baik hari ini, besok dia bisa jatuh dalam kemaksiatan. Dan orang yang telah jatuh dalam keburukan hari ini, besok dia berpeluang jadi seorang kekasih Allah. Tidak ada yang tahu masa depan kita. Apa maknanya itu kalau kita lagi di mobil, diberi kaca spion? Kaca spionnya itu lebih besar mana? Kaca spion atau kaca box? Kaca boxnya lebih besar. Kaca itu yang di muka. Maksudnya apa? Pandangan kita harus jauh lebih luas menatap masa depan. Kaca spionnya dibuat kecil supaya jangan terlalu sering lihat masa lalu. Udah tinggalkan masa lalu, fokus masa depan. Setiap kita ini, siapapun dia, mau ulama, mau rakyat, mau pejabat, mau rakyat jelata, sama. Punya masa lalu, punya juga masa depan. Tinggal hari ini yang menentukan dia mau berubah atau tidak. Nah, jemaah sekalian. Jadi kalau lagi sedang diuji oleh Allah kehidupan kita, wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Ada rasa takut, gelisah, stres. Itu di awal-awal mungkin kita rasakan kalau sedang Allah uji. Walju, ada rasa lapar. Wa naqsim minal amwal, kita diuji dengan harta yang berkekurangan. Wal anfus, ada kematian keluarga. Wathamarat, diuji dengan kekurangan bahan makanan. Kita diuji dengan semua perasaan-perasaan negatif. Kita diuji tidak bisa bertemu keluarga. Kita diuji untuk memikirkan anak istri kita. Entah lagi sakit, entah lagi dapat musibah. Kita diuji dengan itu semua. Dan itu pasti akan dihadapi oleh manusia dalam dinamika perjalanan kehidupannya. Maka, apa kata Allah? Basyiris sabirin. Beri kabar gembira kepada mereka yang mau bersabar. Jadi hari-hari kita di tempat ini adalah hari-hari beramal tentang kesabaran. Dan saya mau beri motivasi, termasuk saya sendiri. Ya, siapa sih yang tidak akan dapat ujian hidup? Surah Az-Zumar. Boleh renungkan sebentar malam itu ayat. Ayat 10. Innama yuwaffas sabiruna ajruhum bighairi hisab. Hanya kepada orang-orang bersabar, Allah itu hadiahkan pahala kepada mereka. Dengan jumlah pahala bagaimana? Bighairi hisab. Tidak bisa dihitung pahalanya. Maksudnya bagaimana? Ketika kita sedang diuji kehidupan kita, dalam kehidupan ini kita sedang menjalani ujian Allah. Satu ucapan bismillah diganjar pahala, standarnya pahala itu 10 kali lipat. Tapi karena dia sedang menjalani ujian, setiap amalannya, kalau dia ridha kepada Allah, maka dilipat gandakan tanpa ada satu makhluk Allah yang mampu menghitung. 1000 lebih, 100.000 lebih, 1.000.000 lebih. Karena 1 juta masih bisa kita hitung. Jadi kalau ada yang ucapkan subhanallah dengan 9 huruf, mungkin hanya dapat 90. Saya yang barangkali mungkin belum diuji hari ini, jamaah sekalian, setiap tasbih saya hanya diganjar 90 pahala. Tapi kalau kita sedang diuji, lebih dari 100.000 pahala kita. Satu kalimat saja, subhanallah. Nah, jadi tidak boleh ya kita memvonis orang. Ya, hari ini insya Allah kita sedang menata kita yang esok hari. Nuaiman itu sahabat Nabi yang aneh, paminum. Ada sahabat Nabi yang tukang minum. Nuaiman bin Rufa'ah. Tapi dia punya kelebihan, suka kasih tertawa orang.
Setiap dia hadir di hadapan Nabi, Nabi pasti tersenyum. Tidak semua sahabat mampu buat Nabi tersenyum. Suatu kali pernah dia ajak penjual makanan makan sama Rasulullah. Begitu selesai makan, dia pergi. Nuaiman, siapa yang mau bayar? Masa umat yang mau bayar? Aku kan umatmu. Nabi yang bayar dong. Geleng kepala Nabi dengan Nuaiman. Pernah dia yang dia kerjain bukan hanya sahabat, Nabi pun dia kerjain. Jamaah sekalian, pernah dia datang ke tukang madu, dia bilang begini, coba antar ini madu kepada Rasulullah sebagai hadiah dariku. Bayar dong. Sudah, nanti Rasulullah yang bayar. Begitu ini penjual madu datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mau antarkan hadiah. Ini Nuaiman yang kasih. Alhamdulillah, Nabi senang. Ya. Begitu Nabi terima, dikasih tagihan. Harga madu ini sekian ya Rasulullah. Ini kan hadiah dari Nuaiman. Tapi dia bilang, ente yang bayar Rasulullah. Banyak kali dibuat seperti itu. Bahkan dia pernah jual sahabatnya sendiri itu jadi budak. Abu Bakar pernah minta izin kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku mau berdagang ke Syam, aku butuh 2 pembantu. Tolong titipkan kepadaku 2 orang sahabat. Dititiplah Suwaibid, 1 Nuaiman. Ya, sahabat Nabi yang lucu, yang 1 pambadian. Akhirnya mereka pergi dengan Abu Bakar sampai ke Syam. Suwaibid dibagi tugas, kamu jaga makanan, bekal kita. Abu Bakar pergi berdagang, ya, ditemani oleh si Nuaiman. Nuaiman akhirnya kelaparan, setengah hari dia datang ke tempat berbekalan. Anak so lapar, kasih hari itu roti 1 biar cuma sepanggal. Jangan, tunggu Abu Bakar dulu. So lapar kita. Kalau nggak tidak mau kasih, awas. Suwaibid ini dia jaga bikin kerja, ya. Akhirnya karena Suwaibid keras tidak mau kasih, dia cari orang yang mau beli Suwaibid. Aku ada budak. Mana mau beli? Sana dia. Saya lagi perintah dia suruh jaga perbekalan saya. Akhirnya dibayarlah itu sahabatnya sendiri jadi budak. Nah, dijemput dia. Kamu sudah aku bayar, sekarang kamu jadi budak saya. Siapa yang bilang saya budak? Saya ini sahabat Nabi. Akibatnya jadi bertengkar mereka, datanglah Abu Bakar, ya dipanggil Nuaiman, gara-gara dia tidak mau kasih roti, aku jual dia. Jadi budak orang ini. Akhirnya Abu Bakar geleng-geleng kepala, Nuaiman. Akhirnya ditebus lagi dia, jadi sahabat, ya jadi manusia merdeka. Jadi Masya Allah, sahabat itu suka mencela si Nuaiman karena suka minum minuman keras. Tapi Rasulullah bilang, jangan. Setiap dia habis minum minuman keras, dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku tergelincir lagi, aku sentuh minuman keras, hukum aku ya Rasulullah. Dia tobat, dicambuk lagi oleh Nabi. Dia tergelincir lagi, dia datang kepada Rasulullah, dicambuk lagi. Sahabat suka mencela dia, Nuaiman, celaka kau suka menyentuh minuman keras. Nabi larang, jangan kalian senang mencela Nuaiman. Karena di dalam hatinya ada rasa cinta kepada aku dan kepada Allah. Nah, sampai wafat itu Nuaiman, meninggal dunia, sahabat sudah pergi, sudah dikuburin. Sahabat sudah, kalian pergi saja biar aku tungguin deh. Aku mau pastikan sahabatku yang satu ini bisa menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Nabi itu punya kelebihan bisa mendengar ucapan di alam bar. Sudah, datang malaikat Munkar dan Nakir. Assalamualaikum ya ahlal jannah. Baru baku dapat langsung disebut ahli surga. Keistimewaan Nuaiman ini. Pertanyaan pertama. Man rabbuka? Allahu Rabbi. Mantap. Rasulullah senang. Dia bisa jawab pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua masalah. Man nabiyuka? Tidak salah yang tiba tanya, bro. Man nabiyuka? Sebetul ini pertanyaan. Ya. Sampai pertanyaan ketiga lebih tegas lagi malaikat Munkar dan Nakir. Man nabiyuka? Ente tidak lihat yang pada dengar di atas apa? Rasulullah senyum lagi. Masya Allah, peristiwa di alam barzah itu dikisahkan sampai seperti itu. Bahkan sudah mati pun, Nuaiman masih bisa membuat Rasulullah tertawa. Jadi luar biasa, ternyata jamaah sekalian. Ya, apapun yang kita lakukan, siapa sih yang tidak ada kesalahan dan dosa? Setiap kita pasti punya. Tapi sebanyak-banyak pun dosa kita, sejelek apapun perbuatan kita, tetap kita harus imbangi dengan yang namanya ibadah kepada Allah. Jangan tinggal sholat, ya, jangan tinggal zikir, karena itu bisa menjaga kolbu tetap bersih. Dan terakhir saya mau titip,
jangan tinggalkan sholawat Nabi. Itu bisa terus melapangkan hati. 2 kalimat yang tidak boleh kita tinggal dalam satu hari. 1, sholawat. Yang kedua, alhamdulillah. Kata alhamdulillah banyak kalimatnya, banyak susunannya. Insya Allah kalau ada waktu lagi, saya akan susun amalan-amalan orang cerdas. Dia sibuk, tapi dia tahu tanpa yang ada banyak pahala. Dia tahu mana amalan yang bisa melampaui. Bahkan orang yang bisa sholat 12 tahun dia bisa dapat rezeki. Dia cuma beramal 1 hari. Mudah-mudahan nanti insya Allah kita punya waktu. Insya Allah hanya jawab dulu kalau ada 1 atau 2 orang yang terkait dengan masalah fikih atau apa. Insya Allah kalau kami mampu menjawab, kami insya Allah akan langsung menjawab hari ini. Terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon maaf ya, kelebihan waktunya Pak, belum mau ya. Demikian, Allahul musta'an, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemaparan materi pada kita semua. Ada yang ingin bertanya? Ya, 1 cukup langsung di sini. Bertanya tidak usah yang terhormat, langsung apa yang ditanya. To the point. Ya, silakan. Terima kasih Ustaz. Saya mau menanyakan standar keridaan seorang hamba, standar keridaan seorang hamba kepada Tuhannya itu seperti apa? Kan ada dalil-dalil yang mengatakan bahwa kalau kita orang melakukan satu amalan kemudian orang reda terhadap amalan itu, maksudnya standar keredaan itu seperti apa bagi hamba kepada Tuhan? Terima kasih Ustaz. Iya. Ya, saya kira dijawab dulu. Namun sebelum dijawab Ustaz, tadi yang tidak jelas adalah topiknya, makanya pertanyaan ini kalau topiknya jelas maka kita lari berpatok di topik ini. Oke, untuk 1 pertanyaan ini silakan Ustaz. Terima kasih ya. Jadi sebenarnya dalam kaidah beramal itu kan sebelum kita berbicara, saya menjawab ikhlas itu menjadi dasar setiap amal soleh. Tapi banyak orang yang ikhlas, tapi tidak diterima amal solehnya. Ada masalah apa? Kita contoh. Begitu rajin itu orang sholat. Bahkan tidak hanya sholat wajib, sholat zuhur, khusyuk sekali dia. Sholat asar, dia yang pertama datang, paling bingung dia. Begitu orang selesai asar, dia masih tambah sholat sunat lagi. Sudah Ustaz. Ya, saya ikhlas. Ya. Padahal tidak ada sholat setelah asar. Banyak orang yang begitu ikhlas menjadi dasar beramal dia. Jadi ada masalah sebenarnya. Ya, ada 10 arkanul amal. 2 saja yang saya kasih tahu. Sebelum ikhlas itu jangan lupa kaidah beramal soleh itu al-fahmu. Kita memiliki kefahaman. Ya. Barulah masuk di bab tentang ridho tadi. Ridha Allah itu, ridho yang ada pada diri seorang hamba itu tidak ada lagi rasa beban di dalam hatinya ketika dia melaksanakan sebuah amalan. Tidak terbebani dengan perasaan merasa rugi dengan dunia. Ada 1. Nah begini saja, saya kasih semacam nilai ya. Prinsip dalam hidup itu, anggap saja semua apa yang kita jalani di atas muka bumi ini adalah yang kita miliki ini adalah titipan. Ya, kalau semua berstatus titipan, maka insya Allah tidak ada rasa berat untuk melepas. Oke? Waktu ini hanya pemberian. Waktu ini milik Allah. Jadi kenapa kita merasa rugi kalau harus meninggalkan waktu yang orang barat sering bilang apa? Time is money. Waktu itu adalah uang. Tapi karena kita merasa memiliki waktu, akibatnya apa? Kita rugi tertinggal waktu. Tidak. Kalau itu untuk Allah, maka tidak ada yang rugi. Begitu juga anak, istri, harta benda, jabatan, semuanya itu berstatus titipan. Coba jadikan prinsip hidup itu. Apapun
Ingat, waktu datang ke dunia, ada yang pakai baju? Tidak ada. Bahkan Syaikhul Benang pun tidak kita bawa ke dunia ini. Ya. Jadi kenapa kita mau sombongkan? Jadi itu saja barangkali tidak bisa panjang lebar saya mau jawab ya. Insya Allah ada bab akidah nanti. Ya. Kita akan lebih khususkan nanti pembahasan soal akidah nanti. Ya. Saya rasa cukup Pak. Ya. Ya, sekira demikian tadi jawaban. Kalau masih ada pertanyaan, berapa orang yang katakan? Karena lebih dari 3, ditulis aja Pak. Nanti disampaikan ke saya, kita akan sampaikan langsung ke Ustaz. 1. Ya, ditulis saja jawab pertanyaannya, nanti disampaikan ke saya. Insya Allah minggu depan Pak Ustaz jawab. Ya, karena beliau ini ada waktu juga. Iya, singkat langsung. Ya, makasih Ustaz. Saya hanya mengejar apa yang disampaikan oleh Pak Ustaz tadi pada saat menjelaskan bahwa tidak ada sholat sunat setelah sholat asar. Saya membaca salah satu surat Al-Zariyat ayat 6, wa mahlaqtul jin wa kisahillah ya'budu. Dan tidaklah diciptakan jin dan manusia itu kecuali untuk mengabdi kepada. Artinya apa? Satu kuat 24 jam itu kita diperintahkan untuk menyembah dan beribadah kepada Allah. Dan salah satu zikrullah itu yang terbaik adalah sholat. Tapi kenapa masih ada waktu-waktu diharapkan untuk sholat? Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya coba singkat ya. Jadi sholat itu adalah bentuk ibadah yang sifatnya mahdhah, murni. Harus ada ketentuan syariat. Secara fikih harus ada. Tapi di luar itu ada ibadah ghairu mahdhah. Ya, jadi diam saja itu ibadah. Kalau diam itu kita niatkan untuk menghindari perbuatan maksiat. Boleh sholat, tapi dengan syarat ada yang menyebabkan harus sholat. Contoh, setelah sholat asar jenazah datang, harus sholat jenazah. Ya, kita mau safar perjalanan jauh, ada sebab, boleh sholat safar karena mau berangkat habis asar. Bisa. Oke. Saya rasa sesingkat itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami ya dalam konteks mahdhah maupun ghairu mahdhah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira masih ada pertanyaan, nanti dicatat. Dan selanjutnya kami mohon kesediaan Pak Ustaz untuk membawakan doa untuk acara pada sore hari ini. Mari kita hadirkan hati dan pikiran secara ikhlas memohon kepada Allah, mengakui kelemahan kita, dan kita berharap Allah senantiasa terus menjaga kita dimanapun kita berada. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاصينا وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ya Allah, kami tengadahkan tangan kami ya Allah, mengakui segala kelemahan kami. Sungguh kami lemah dan bodoh. Engkau yang memiliki segala pengetahuan dan kekuatan ya Allah. Kami adukan kelemahan kami ya Allah. Sungguh kami ya Allah berlindung kepada-Mu atas segala perbuatan buruk kami. Ya Allah, jangan Engkau hukum kami ya Allah karena kebodohan dan kelemahan kami ya Allah. Beri kami petunjuk ya Allah agar kami benar-benar dapat menjadi hamba-Mu yang senantiasa taat dan menjalankan segala perintah-Mu ya Allah. Allahumma inna nas'aluka imanan shadiqan Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin Allahumma aghnina bil ilm Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah Allahumma rabbana atina fil dunya wa hayyi lana min amrina rashada rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.